yang mengingat kasih setia dan kesetiaan-Nya terhadap Israel. Segala ujung bumi telah melihat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorai dan bermasmur. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Kepada kamu sekalian yang tunduk mengaku dosa, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena kami dapat berhimpun bersama-sama merayakan hari Natal yang indah. Kami sesungguhnya menikmati persekutuan sebagai keluarga Allah ini. Kami tahu bahwa Tuhan lahir ke dalam dunia ini karena Tuhan Yesus sungguh menyayangi kami. Semua karena itu kami selalu merindukan firman Tuhan. Saat ini kami sudah siap mendengarkan firman. Tolonglah kami melalui kekuatan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 52 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-10. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, percayalah bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan, atau Mesias itu sudah dinubuatkan sejak di dalam perjanjian lama. Menyatakan kepada kita tentang bagaimana hidup bangsa Israel di awal pembuangan dan di pembuangan, bukan sesudah pembuangan. Jadi bagian dari pembacaan kita ini adalah ketika bangsa Israel ada di pembuangan dan lagi berduka serta berseru kepada Tuhan. Tuhan, kami sudah berduka dengan dosa kami. Kami sudah berduka dengan kebebalan kami.
Rantelemo. Jangan kita pernah merasa takut untuk apa? Jangan kita pernah merasa takut bahwa apa mulai Tuhan kita jemaat sengat. Kalau kita jemaat Rantelemo makin bertumbuh, yang ada dalam orang makin mengatakan hebat orang Rantelemo, makin maju. Dengan demikian kita juga tidak akan pernah gentar, Bapak Ibu ya, karena Allah itu maha kaya. Di awal ini saya mengatakan ke depan sentralisasi semua pelayanan di Klasis Mangkalai Utara. Semua pelayanan akan ke depan ini akan disentralisasi ke jaminan hidup pekerja Gereja Toraja yang di-SK-kan dari Sinode. Akan disentralisasi dalam lingkup Gereja Toraja. Tetapi kalau kita mengaminkan seiring dengan pertumbuhan kita di dalam jemaat, maka kita tidak pernah akan gentar ketika kita diberi jatah untuk membiayai pekerjaan dan pelayanan dalam lingkup Klasis Mangkalai Utara. Mote Bapak Ibu, kita diwacanakan jemaat Rantelemo ini hampir 2 kali lipat setoran kita ke Klasis. Kalau selama ini Bapak Bendahara mana ya, kurang lebih 7 juta per bulan. Kalau ke depan ini tidak hanya itu, ia rutin saja paling kurang 10 juta. Apakah kita mau gentar dengan itu? Gentar Bapak Ibu dengan itu? Jangan ya. Hanya karena kita ingin berbareng-barengan dengan keluarga kita yang datang dari tempat mereka yang berdiaspora atau merantau. Sebagai manusia, jangan diberi perhatian orang depan, kecuali saya. Yang disampaikan di dalam atau didogmakan atau disampaikan oleh Rasul Yohanes di dalam Yohanes pasal 1, bahwa yang dikatakan oleh Paulus pada zaman akhir, bumi dan langit dan bumi yang lama ini diperbaharui, itu yang disebut dengan akhir dari zaman. Nah, kita semua ini adalah orang-orang yang hidup di zaman akhir. Kita sudah mendengarkan, kita sudah melihat, kita sudah membaca, bahkan orang sudah mempelajari dengan pemikirannya, dengan rasionya, dengan hatinya, dengan seluruh tenaganya, bagaimana membuktikan tentang kedatangan Yesus itu. Ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kalau kita cermat membaca pembacaan kita saat ini, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 14. Ayat kita bisa membacanya atau membaginya dalam beberapa sub Rasul Yohanes atau Santo Yohanes. Rasul Yohanes atau Santo Yohanes. Jadi di sini Nabi atau Rasul Yohanes mau menjelaskan kepada kita hakikat dari firman atau dari Allah itu sendiri. Pasal 1 ayat 1 sampai 5. Hakikat dari Allah atau firman itu sendiri. Ada hidup dan ia adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasai. Ini menjelaskan kepada kita, namun hati kita, pikiran kita tidak menjangkau ketidakterbatasan Tuhan. Tetapi paling tidak merupakan bayangan bagi kita yang selama ini berbicara tentang ketritunggalan Tuhan. Kalau Yohanes datang menyerukan suara pertobatan, maka para majelis gereja, pengurus organisasi itu akan dijauhi. Guru-guru sekolah minggu, para pekabar-pekabar Injil pun juga datang menyerukan suara pertobatan. Suara pertobatan itu Bapak Ibu dalam bentuk yang bagaimana? Apakah hanya dengan mengelus-elus atau membelai-belai? Tetapi seperti bangsa Israel harus digembleng imannya di Babel. Itulah terang itu. Dialah terang itu. 10 dan 11. Mengapa murid-muridnya ketika ia sudah bersama, mereka sudah bersama-sama dengan Yesus, tidak dipinggirkan? Dia lahir dari orang yang dimarginalkan atau orang yang dipinggirkan, maka tidak masuk akal mereka bahwa itulah Raja, itulah Juru Selamat. Karena apa? Karya Allah selalu kita identikan atau kita samakan dengan apa yang kita mau. Apa-apa dan layak di hadapan Tuhan. Dengan demikian, ketika kita sudah mulai sakit,
dan ujung-ujungnya nanti kita menuju kepada kematian. Genaplah yang dikatakan Salomo, ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta, karena di sana kita bisa memahami akhir dari hidup kita. Dengan demikian segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini bukanlah yang sejati dan bukanlah sebuah kebenaran. Karena dunia tidak mengenalnya, maka dia tidak mau menerimanya. Dunia tidak menerimanya. Hai alam semesta, buktinya Bapak Ibu tembakan gantung rantai hampir benar-benar orang sekian banyak. Karena apa? Kita tidak mencintai, kita tidak mau menerima Allah kita. Yang ada yang harus bertahap terjadi, dan ada juga mujizat itu harus lewat hal-hal lain atau perantara-perantara. Tapi kita tidak boleh mengatakan kalau lewat perantara-perantara itu berusaha manusia. Tapi aku tidak berdoa, nah Tuhan tahu hatiku di dalam. Lidahku bisa dikasih. Orang pendek, kecil betul dia. Damai, damai.
YouTube. Nakal ng YouTube. Hindi jo mana bayar mga kailangan na. Anak-anak ko dito eh. Jadi semakin pendek saja. Semakin tinggi. Dapat berapa? Oh, udah tak om semua anak tu, mending gitu. Ya sama. Itu jo eh. Pamit pa to. Selamat tahun baru di hari Natal. Lalu kilor ini kita mamaling juga mo. Sama mo ako. Tani le. Okay, malin na si. Na sampar mo to anak to. Tidak minta aku tidak refleksi. Daripada Ada ke acara yang merasa Kumbili pakin di kota sulit eh. Apa dasar ini? Iya, ada acara malam itu guys. Siapa nak kemari? Dia yang sering kawan ini. Jangan enak, tentu tidak. Adik-adik. Cinta sebenarnya. Mau bicara sama dia tuh, yang sudah bicara berarti sama dia. Lihat sini. Pembinanya itu kan kita nggak bisa marah kamu. Oh ada sih. Calon pembinanya deh, calon pembinanya jangan tawa mele. Kita bikin acara. Gimana? Gini kan ini. Iya, atas nama pengurus SMGT, saya mengucapkan selamat Hari Natal 2017 buat kita di seluruh Indonesia. Peace. Peace.
PGT Jemaat Rantelemo mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2018. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.